Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel pendidikan dan dakwah. Sobat-sobat, kali ini kami bertiga berada di Taman Stadion Mini Bumi Agung, Muara II, Oku Selatan. Ya, jadi kami sengaja berada di sini, tapi sebenarnya lokasi awal kami ingin mengambil syutingnya di masjid. Akan tetapi karena masih ada orang yang tadarus membaca Al-Quran, kami merasa kurang serak, kurang enak, nanti mengganggu keusuhan mereka beribadah membaca Al-Quran. Jadi kami putuskan kami ke Taman Stadion Mini Bumi Agung. Nah, jadi adapun kali ini saya salah satu dari siswa saya ingin menyampaikan pengalaman hidupnya sendiri. Bagaimana dia mulanya menjadi orang yang malas ya? Iya. Ya, yang malas, ya kan? Akhirnya entah bagaimana dia usahanya, nanti dia akan bercerita bagaimana usaha dia jadi orang yang malas, kemudian menjadi rajin, menjadi juara ya. Iya. Nah, akhirnya menjadi juara atau bintang kelas. Tetapi sobat-sobat, sebelum siswa saya menyampaikan pengalaman hidupnya, tidak lupa saya memohon kepada seluruh sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe di channel saya, silahkan melaksanakannya, karena subscribe dari sobat-sobat semua sangat membantu bagi kelanjutan dan perkembangan channel saya. Di samping itu, dengan 1 kali subscribe, karena satu orang hanya bisa 1 kali melaksanakan subscribe, sobat-sobat sudah sama-sama berdakwah dengan saya yang bernilai amal jariah, yang insya Allah pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan tekan subscribe yang warna merah itu, kemudian bunyikan loncengnya. Terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah melakukan subscribe-nya. Semoga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sobat-sobat, sekarang saya persilahkan siswa saya yang bernama Maharani untuk menyampaikan pengalaman hidupnya kepada sobat-sobat semua. Mari kita sama-sama simak. Silakan, Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, kelas 2 SMK Joko Aminoto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan hidup saya untuk mendapatkan juara kelas. Pada SMP saya sangat malas dan sering bolos, tetapi orang tua saya tidak pernah lelah untuk menuntut saya. Mereka selalu menuntun agar aku berada di jalan yang benar, memotivasi aku untuk belajar. Semua orang mencaci dan memaki saya, tetapi saya di sana saya berpikir kalau saya tidak berubah saya mau jadi apa. Orang tua saya selalu berdoa dan selalu mendukung saya. Saya pun ingin bertekad merubah dan memperbaiki diri saya. Pada awal saya memperbaiki diri, saya mendapat banyak cacian, banyak makian dari teman-teman saya. Tetapi saya tidak pernah lelah. Saya selalu berdoa untuk bisa memperbaiki diri saya. Tetapi alhamdulillah pada saat kelas 1 SMK saya mendapat juara 5. Saya tidak menyangka saya bisa berubah. Tetapi saya selalu berdoa agar bisa lebih baik lagi. Pada saat kelas 2 SMK, saya mendapat juara 1. Dan saya bisa bangga pada diri saya bisa merubah dan bermanfaat bagi orang tua saya. Saya bangga bisa membanggakan kedua orang tua saya.
Saya juga bangga bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi ini ya Rani, Arah sana deh. kami ingin tahu nih kan, apa sebabnya Rani awalnya malas? Kenapa? Mengikuti teman. Mengikuti teman ya. Jadi teman yang ternyata temannya tuh sekolah juga ya? Iya, Pak. Sekolah, tapi malas. Iya. Malas ya. Nah, jadi teman itu sangat berpengaruh ya. Nah, sobat-sobat, teman itu sangat berpengaruh. Karena ya orang itu akan mengikuti kawannya. Makanya ada istilah, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, dia akan wangi. Ya kan? Kalau berteman dengan tukang apa? Tukang apa yang busuk tuh ya? Calo. Ya. Calo. Kalau berteman dengan tukang calo, dia mau calo. Nah, jadi teman ini harus kita pilih juga ya. Harus kita jangan sembarangan. Sembarangan teman. Ya, sembarangan teman. Pilih teman yang memang seini dengan kita. Ya, misalnya rajin belajar ini. Nah, jadi kita juga akan seperti itu. Nah, berapa lama itu berlangsung, Rani? Yang apa ya, Pak? Yang malasnya itu, yang melalui teman sehingga kamu menjadi malas. Selama SMP, Selama SMP kelas? kelas 2 dan kelas 3. Oh, kelas 2 dan kelas 3. Oh, waktu masih ya SMP ya, kelas Iya. 2 dan kelas 3. Jadi berubahnya ketika di SMK. SMK. Iya. Nah, kemudian apa yang membuat Rani itu berubah? Kenapa? Selalu dinasehati orang tua, Pak. Selalu nasihati orang tua. Iya. Mak mana tuh nasihat orang tuanya tuh? Disuruh berubah, Hmm. mendak berubah maluan sama wong-wong yang galak ngerendah ke. Ya. Jadi waktu Rani itu dalam keadaan taruh terpuruk lah, malas gitu ya. Berarti banyak yang kawan-kawannya yang merendahkan, Iya, banyak. mencaci ya. Iya. Oh, seperti itu. Bisa ceritakan macam mana tuh? Mencaci, Ah. katanya kau ni sekolah katanya tak benar. Hmm. Dasar nian katanya tak bisa membanggakan wong tua. Uji wong tuh ya. Iya, Itu wong tua apa? kawan. Kawan sekolah. Oh, seperti itu. Ya, tapi kan biasanya kalau sekali dua kali kan itu tidak mempan, dia masih kamu seperti itu kan? Iya. Ayo, terus ketika titik berubahnya itu di mana? Sampai akhirnya terpikir gitu ingin berubah tuh. Pada saat bagaimana? Pada saat itu beranjak dewasa. Iya, kita umur 16 tahun. Umur 16 tahun terus? Di sana aku berpikir, aman aku tak berubah. Cak mana wong tua nak bangga. Oh, cak itu ya. Iya. Ayo. Tidak mikirkan nasib diri sendiri? Tidak. Tidak, ya, cuman memikirkan orang tua ya, bagaimana orang tua ya. Oh, ya udah. Ya. Jadi sobat-sobat itu kisah dari Rani ya, seorang siswa sekarang dia kelas 2 ya, kelas 11 di SMK Cokro Aminoto. Awalnya dia ini malas ya kan, ya pengaruh malasnya itu waktu SD malas tidak? Tidak, Pak. Tidak malas. Oh, jadi waktu SD dia sebenarnya tidak malas, tetapi ketika SMP dia masuk pergaulan yang kurang baik, kita katakan saja itu kurang baik karena membuat kita menjadi malas. Karena kalau pergaulan yang baik itu dia membuat kita rajin, ya, tidak membuat kita malas, mengutamakan kewajiban kita yang utama. Karena kewajiban Rani adalah seorang pelajar, ya maka kewajibannya belajar. Nah, seperti itu. Nah, ketika di SMP mulai berubah karena memang ya kan SMP itu disebut masa pancaroba atau masa puber, di mana ya usia-usia istilahnya usia tangguh. Anak-anak tidak lagi, dewasa belum. Nah, itu. Jadi kadang-kadang berpikirnya itu singkat saja. Nah, kalau uji wong kita ini ladas. Tidak memikirkan akibatnya bagaimana. Tapi beruntunglah Rani memiliki orang tua yang masih perhatian. Coba kalau tidak perhatian, ya kan, maka didiamkan saja anaknya bagaimana kan. Tapi alhamdulillah orang tua Rani memperhatikan sehingga Rani yang sudah sedemikian malas akhirnya bisa tersentuh kembali, membangkitkan kembali keinginan Rani untuk rajin belajar
hingga mencapai cita-cita menjadi juara, ya kan? Nah, menjadi juara, dan itu adalah prestasi yang yang sangat baik, yang harus bukan dipertahankan sebenarnya, juara itu ditingkatkan, ya harus ditingkatkan lagi, ya kan? Nah sekarang ada tidak cita-cita Rani selanjutnya apa? Nak kuliah. Nah kuliah. Ya, Ya, kalau kuliah kan memang itu selanjutnya ya kan, maksud Bapak tuh cita-cita. cita-cita nah jadi apa misalnya kan? Jadi bidan. Nah jadi bidan. Ah, ya. Kenapa nah jadi bidan? Yo, karena pajak membantu banyak orang. Ingin mengabdikan diri kepada membantu kesehatan masyarakat. Ya, Ya kan, ingin meringankan beban masyarakat dalam masalah kesehatan. Nah, kalau ini ada cerita ya, ini Lucy ini melo terus ya. Ada udah cerita Lucy ini. Coba, ada udah cerita apa? Coba. ya cerita aku sih sama Cak Rani itu lah, Pak. Bagaimana? Yang malas, nakal, Ya. sampai wong tua aku tuh Oh ya, ini Iya, Lucy Pak. nih. Kenalkan dulu. Ini sahabat, ini Lucy. Kalau tadi kan Rani, Maharani, sekarang ini Lucy apa Lucy? Rahma? Lucy Oktariani. Ya, ini juga. Coba silakan. Lucy Oktariani, kelas 11 SMK Cokro Aminato. Ya. Saya akan menceritakan tentang hidup saya sebelum saya beranjak dewasa. Dulu saya pernah nakal, ya sampai lah orang tua aku tuh nyerah nak didik aku. Nah, di situlah banyak orang yang hina. Orang tua aku tuh sekali lagi dia didik aku. Kamu kalau nak berubah, berpikirlah kau, aku tidak nak ngurus lagi. Nah di situ saya berpikir, kalau aku tidak berubah, nak jadi apa keluarga aku? Keluarga aku nih banyak yang ngampuk metenan. Kalau aku nakal, pasti diampuk uang lagi. Jadi saya ingin berpikir, nak bahagia ke orang tua, nak begawe, sampai sukses, sampai orang tua aku bangga. Tidak yang tak dulu. Amin. Semoga cita-cita Lucy dan Rani tercapai ya. Karena cita-cita itu ya dari hati itu biasanya tercapai, cuma harus kerja keras. Ya kan, harus kerja keras, jangan mudah putus asa, mudah mengeluh. Ya, tetap sabar itu terus berusaha sampai berhasil. Bukannya sabarnya dihitung, sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali, 4 kali tidak lagi sabar. Itu namanya bukan sabar. Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan Lucy sebelumnya itu malas dan segala macam itu? Ya, Apa sebabnya? melok pergaulan juga ya. Sampai main malam. Oh, pernah ya main balik malam ya? Balik malam, ya banyak lah. Seperti itu. Bolos sekolah. Bolos sekolah pernah juga. Itu waktu SD, SMP? Kalau SMP rajin sekolah. Rajin. Wah, SMK nih lah ya? SMK nih lah. SMK nih lah yang galak bolos. Berarti kalau bapak ngabsen tuh Kati Lucy bolos berarti ya? Sering bolos belajar. Iya. Semenjak aku lah dewasa pikir tua di sana saro gawinya duit panas-panas, sedangkan aku di sini tidak benar. Jadi aku kasihan sama orang tua. Ya, nah jadi sobat-sobat, itulah tadi ya curahan hati dari 2 orang siswa yang sudah mengalami hal yang tidak bagus, artinya dia terseret kepada pergaulan yang tidak baik, menyebabkan malas sekolah, malas belajar, bahkan pernah bolos. Ya, kemudian tentu saja mendapat caci maki, cercaan dari orang lain. Tetapi sebenarnya ya kita juga harus berterima kasih dengan orang yang mencaci maki kita tuh. Karena kalau mereka ada caci maki, kita mikir tidak? Tidak mikir kan? Tidak mikir. Nah, jadi dalam hidup ini ya apapun itu ya itulah yang terbaik pada saat itu. Itu. Kata yang mencaci kamu kan itu terus. Ya kan langsung ya gitu kan. Nah, karena ada yang mencaci ya kan. Nah, berarti kan mungkin ya takdir Allah seperti itu untuk merubah kamu. Kalau tidak ada yang mencaci ini mungkin terus kan seperti itu. Tapi sekarang sholat dan kamu dua nih. Alhamdulillah. Ya.
Jadi sholat itu yang utama. Itu bekal kita yang paling utama itu sholat. Ya, ya. Kekayaan bagaimanapun, kalau tidak sholat, maka kita akan menjadi sengsara di akhirat. Karena tidak ada kekayaan yang bisa dibawa sedikit pun. Ya, semuanya akan ditinggalkan. Nah, maka sholat itulah, karena sholat itu menentukan kita seorang muslim dan juga menentukan kita bisa masuk surga. Ya, kalau kebaikan kita banyak, apapun tapi belum sholat 5 waktu, maka belum bisa dinilai. Ya, jangan-jangan kita mati tuh belum sholat 5 waktu kan? Nah, jadi pertahankan, terus berdoa, cari pergaulan yang baik, berbakti kepada kedua orang tua. Masih ada kedua orang tuanya? Masih. Nah, jadi berbaktilah kepada orang tua, karena doa orang tua ini sangat mustajab, sangat didengarkan oleh Allah. Ya, kata Nabi itu ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ya kan, marah Allah tergantung marahnya orang tua. Jadi bikinlah senang orang tua. Nah, Rani dan Lucy sudah punya niat bagus ya, ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Ya, semoga Allah memudahkan dan menyampaikan apa yang kamu cita-citakan. Jadi sobat-sobat, itu saja yang kami sampaikan, curhat dari dua siswa saya yang bernama Lucy Oktariani dan Maharani. Demikian sobat-sobat, Nasr minal batun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.